Selamat pagi, shalom. Masih lemes. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya mau tahu yang hari ini menikmati kebaikan Tuhan. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. Haleluya. Saya sudah bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bersyukur buat berkat dan anugerah-Mu atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu hari demi hari atas umat-Mu sampai pagi hari ini. Ajaib, luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami boleh ada berhimpun dalam ibadah ini. Tuhan tahu kerinduan umat-Mu. Kami mau memuji, menyembah pribadi yang sangat mengasihi hidup kami. Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu. Besar setia-Mu. Terima kasih. Beracaralah di tengah kami Tuhan. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu. Demi nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Engkau tempat perlindunganku, kota bentengku, Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kekuatan-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Yes, amen. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kekuatan-Mu, haleluya. Kekuatan-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Engkaulah sumber. Yes. Kekuatan hatiku,
di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku, Kau menara perisai dinginku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat perpujianku. Engkau di saat susahku, Amin. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber. Ini doa kami Tuhan, sembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisaiku, perisai di hidupku. Segenap hati katakan, Engkaulah sumber. Haleluya. Sumber kekuatan hatiku, tempat perpujianku. Engkau menolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menaraku Tuhan, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Allah sumber kekuatanku, Allah sumber pertolonganku. Haleluya. Kaulah yang ditinggikan Tuhan, Kau yang dimuliakan Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan, beri penyembahan yang terbaik. Haleluya. Naikkan doamu di hadapan Tuhan bagi hari ini. Dia ada di tengah kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sekete keropoko tekwera nama takarala nama rala nama sekirile demi. Itekerele begitu kurula nama kaya sekirile ni mutu kurula maya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kau yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Yesus. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan, kami bawa segenap umat-Mu di hadapan-Mu. Haleluya, kami lebih lagi belas kasih-Mu turun atas umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini ada terobosan baru. Ada terobosan baru bagi umat-Mu. Yang sakit disembuhkan demi nama Yesus. Yang berbeban berat dilepaskan demi nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, damai sejahtera Tuhan diturunkan untuk keluarga-keluarga di tempat ini. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian di hadapan-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Yang siap lebih lagi diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Beri saudara-saudara kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, kitab Malaki menulis orang yang beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, wajahnya itu berbeda. Amin. Coba lihat kanan kirimu. Wow, orang-orang yang diberkati Tuhan, ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Amin. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita punya Allah yang besar. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Hey. Come on. Baby, laptera memuji Tuhan dalam tinggi. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya ajaib. Haleluya. Di antara suku bangsa semua Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Teman, tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Latera memuji Tuhan. Allahku yang perkasa, Allah yang berkuatan. Sama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya ajaib. Amin. Di antara suku bangsa sebab Tuhan dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Kamu tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Dari segala alam, Sebab Tuhan kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan. Haleluya. Dia lebih dahsyat menghancurkan. Haleluya, sebab Tuhan
Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Yesus dahsyat, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang bahagia punya Yesus, lambaikan tanganmu. Beri sorak-sorak lagi kita, haleluya. Teman, sorak bahagia kita, haleluya. Sama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau ada setia, amin, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama, sama, ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang lukakan hatimu. Tak mau dibuat tutup tatap firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kemenanganku adalah pilihanku. Kembali tepuk tangan di atas berdialog kita. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau setia, setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau dibuat tutup
Sama-sama tak mau ku hidup dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Sama-sama ku hidup di tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku, bebaskanku. Yesus kemenanganku adalah tak mau ku hidup dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lupakan hatimu. Sekali lagi, tak mau tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Haleluya. Yesus kemenanganku adalah pilihanku. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segitu kurulun nama Pak Kayasi. Ini kami Tuhan. Ini umat-Mu Bapa. Segitu kurulun nama Pak Kayasi. Segitu kurulun nama. Segitu nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nambah keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama. Haleluya. Masuk
di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan saudara bangkit berdiri, lebih lagi sembah Dia. Haleluya, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus ku sembahkan, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembahkan, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku sembah. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sembah lebih lagi. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Beri sorak-sorai kita sembah Tuhan. Haleluya. Syukur lepas kotor korol mata karala nama mariase. Kini peketu korol nama tapa karala nama tapa karala nama mariase. Haleluya. Haleluya. Syukur nama tapa karala mariase. Ya Tuhan, ya kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini
bahwa kami untuk selalu rindu bertemu dengan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami ini sadar bahwa kami seperjuangan dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu hidup kami tidak mungkin berjuang sendirian. Kami tahu kami butuh Engkau Tuhan. Kami tahu kami butuh diubah Tuhan. Kami tahu kami butuh berbuah bagi Tuhan. Bapa, bawa selalu pikiran-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pagi ini Tuhan kami tahu, kami didewasakan terus tiap hari Bapa. Sepikiran dengan-Mu, itulah impian kami. Sepikiran dengan-Mu, itulah tujuan hidup kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi ini Tuhan, roh wahyu, hikmat dan pengertian ada dalam kehidupan kami. Kami pulang, hidup kami berubah dan berbuah bagi nama-Mu. Pagi ini yang sakit Tuhan, yang lemah, yang ibadah online maupun ibadah onsite, yang anggota keluarganya sakit, lemah, disembuhkan Tuhan pagi ini. Bagi kami yang semua yang membutuhkan mujizat Tuhan, tangan-Mu terlulur pagi ini. Mujizat itu datang sampai kapanpun dalam kehidupan kami. Yang terbelenggu, yang terikat dilepaskan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus pagi ini belajar. Kami mau belajar untuk kami bisa berubah dan berbuah Tuhan. Dan kami sungguh percaya pulang dari ibadah yang Kau selenggarakan pagi ini, hidup kami berubah dan berbuah. Demi nama Yesus kita semua yang percaya kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Katakan kiri kanannya, hidup kita berubah dan berbuah, saudara. Amin. Saudara, kenapa orang tidak rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara? Saya masih hidup lebih lama, Pak. Saya hidup sampai 1000 tahun lagi. Bahkan saya dikirim sebuah cuplikan bagaimana tampak muda. Minumannya apa saja, vitaminnya apa saja, cara tidurnya jam berapa, bangun jam berapa, olahraganya apa. Saya diberikan cuplikan sungguh menarik. Tapi kalau sampai itu saya lakukan, saya nggak tegel saudara sama Anda semua. Kenapa? Sampai tadi malam saya diajak makan sama istri saya. Pada saat, ini jangan marah loh ya sayang, ya jangan marah loh sayang. Pada saat waitersnya ketemu dengan istri saya, mau pesan apa Bu? Gitu kan. Saya tutup masker saya Mas Yan. Sampai giliran Brandon, kakak mau pesan apa? Tiba giliran saya, kakak mau pesan apa? Wes mulai. Mbaknya belum tahu kalau buka lepas masker, brewoknya keluar. Harusnya kan manggilnya kan Om atau Bapak. Ya kan? Saya menyerahkan diri, saya buka masker saya. Mbaknya kasih makanan saya berikutnya. Silahkan Kak. Alhamdulillah. Bayangkan kalau saya itu saudara mengikuti gaya hidup supaya kelihatan muda, Anda kan iri sama saya gitu kan. Kemana-mana Anda sama saya, silakan Om gitu kan. Begitu saya buka pintu, mari Kak silakan. Gitu. Saudara, Anda pahami bahwa orang yang tidak seperjuangan dengan Tuhan, sungguh orang yang tidak seperjuangan dengan Tuhan, umumnya mereka punya perjuangan sendiri saudara. Kenapa orang punya perjuangan sendiri? Ya karena dia hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan. Jadi bukan hanya waktu kita di gereja kita memikirkan firman Tuhan, bukan cuma di gereja cuma 1 minggu sekali. Apalagi bagi para pendeta saudara, bukan hanya waktu persiapan khotbah, namun bagi Anda dan saya itu setiap saat, ngomong kiri kanannya, setiap saat aku mau memikirkan firman Tuhan. Memang sudah seharusnya saat kita keluar dari gereja, kita pun tetap harus memperhitungkan saudara. Ini yang tak lakukan iki pikiran Allah atau bukan ya? Apakah keputusan saya ini sesuai dengan Tuhan atau tidak ya? Dalam hal apa Pak? Dalam segala hal. Ngomong dalam segala hal. Udah enggak saudara? Ya enggak. Harus dilatih saudara.
Sepikiran dengan Tuhan membuat kita itu seperjuangan dengan Tuhan, saudara. Sepikiran dengan Tuhan itu membuat Anda dan saya tidak punya perjuangan sendiri, saudara. Saudara, Anda siapa di tempat ini yang punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri, nggak ikut orang, angkat tangan. Oke, terima kasih. Siapa yang Anda bekerja dengan bos Anda, dengan majikan, dengan bos yang punya usaha, Anda jadi stafnya, jadi karyawannya, angkat tangan. Oke. Siapa yang masih kuliah, angkat tangan? Kuliah. Oke. Siapa yang masih sekolah, angkat tangan? Oke, terima kasih. Bapak, Ibu, kakak, adik semuanya, pahami bahwa yang kita lakukan itu bukan miliknya manusia, saudara. Itu miliknya Tuhan. Yang paham katakan amin. Dan kalau kita diizinkan Tuhan itu hidup, saudara. Kalau kita itu tahu bahwa kita ini ditebus oleh darah Yesus, kita mestinya paham apapun profesi Anda yang sekarang sedang Anda lakukan. Entah itu bekerja sendiri, ataupun sebagai karyawan, atau masih kuliah atau sekolah, kita itu sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, maka standar kita itu harusnya paham ngomong gini, harusnya aku tuh paham aku tuh milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tuh hidup untuk Dia yang sudah mati bagi kita, saudara. Lah masalahnya standar ini tuh sudah dianggap nggak ada. Dia sudah mati untuk kita, artinya harusnya kita semua sudah mati, betul kan? Harusnya kan gitu kan? Dan kalau sampai kita nih hidup sampai hari ini dan bisa bekerja, bisa hidup dengan tenang, nyaman, damai sejahtera, itu karena kita hidup, itu karena Dia sudah mati untuk Anda dan saya. Nah mestinya begitulah cara kita menjalani hidup. Aku hidup, soalnya Tuhan sudah mati bagi aku. Itulah standar kalau orang nanti Anda suatu hari dipanggil sebagai full timer, saudara. Di GBI ini kan spesial. Jadi gembala, waktu pertama kali saya mau ditabiskan, pertanyaan saya kepada Pak Nathan, Pendeta Nathanael Setiabudi di GBI Gama, pertanyaan saya cuma simpel, Pak Nathan, kalau saya ini jadi gembala, apakah saya masih bisa bekerja? Dijawab apa? Bisa. Di GBI itu bisa. Itulah kenapa di GBI itu kan otonom. Di mana kalau sudah otonom, semua pengeluaran ya gembalanya yang berusaha bertanggung jawab. Dan kalau memang ada gembala yang tidak dapat support dari sinode, ya makanya di GBI itu gembala boleh bekerja, saudara. Tapi kalau hati saya dibalik, lah nek ngono, aku tak fokus bekerja saja, ya toh. Nanti pelayanan saya serahkan hati saya untuk pekerjaan Tuhan. Hati saya mulai berpikirkan rencanaku, targetku, maka itu sudah salah sejak awal, saudara. Nah sekarang bagaimana supaya Anda dan saya dapat memurnikan motivasi, Anda dapat memikirkan apa yang Allah pikirkan. Itulah kenapa kita ada di tengah-tengah dunia ini dengan 1001 masalah. Saya kurang Pak, jutaan masalah. Oke, sampai banyak jutaan masalah. Karena apa? Ya karena masalah-masalah ini. Di mana media, di mana kita harus memilih apa yang dipikirkan Allah dan apa yang dipikirkan manusia. Itulah kenapa kalau kita hanya di ruangan gelap, hanya di hutan sendirian meditasi, kita enggak punya persoalan, enggak punya pilihan, ya toh, disuruh berkomunitas enggak mau, maka Anda enggak akan pernah dewasa. Anda enggak akan pernah teruji, saudara. Apakah kita nih betul-betul mengikuti pikiran Allah atau pikiran manusia? Enggak ada yang tahu. Soalnya Anda mengeluarkan diri dari komunitas. Anda berada di meditasi sendiri di tengah hutan yang enggak ada masalah, enggak ada pilihan. Ya enggak bisa. Itulah kenapa Tuhan ingin kita tuh berproses, dimulai dari soal kecil, dari anak dunia, dan orang dunia pun akhirnya belajar tentang arti etika, saudara.
Apa yang dipikirkan Allah dan manusia itu jelas berbeda. Saya berikan contoh. Siapa yang waktu anaknya umur 8 bulan atau kurang atau lebih, Anda hanya mengizinkan anak Anda itu pakai baby walker, angkat tangan. Jadi kalau mau jalan tuh masukkan di baby walker. Gini so melaku. Ada? Enggak ada. Di Jarno gitu. Nek saya tak kasih baby walker supaya Brandon bisa jalan. Nanti nek nabrak, dueng, mundur meneh. Dueng, mundur meneh. Ya karena itu hal yang boleh di-handle Brandon. Kalau nabrak, kalau jatuh ya nggak bakal jatuh, cuma nabrak tembok, udah itu aja, nabrak lemari, nabrak apa. Lama-lama kalau dia sudah mulai stabil, jalannya baby walkernya sudah bukan digeser-geser gini, tapi dia sudah jalan begini dan baby walkernya cuma ngikut sama dia. Lama-lama baby walkernya mulai dilepas. Betul kan saudara? Anda bisa memberikan masalah, Anda tahu sampai sejauh mana anak ini sanggup ngalami masalah. Nanti mulai naik tahun sekian tahun kemudian Anda mulai ajarkan anak Anda naik sepeda roda 4. Betul ya? Saya masih ingat. Naik sepeda roda 4. Wes mulai sepeda senang bahagia tua brek kabeh dueng. Lama-lama saya melepas sepeda 2 rodanya jadi roda 2. Saya lari ngikuti Brandon sampai bisa naik sepeda. Anak Anda itu juga sama. Lama-lama nanti kalau sudah cukup umur Anda berikan sepeda motor. Lama-lama Anda izinkan naik mobil. Itu sebagai manusia, sebagai orang normal yang tahu bagaimana kapasitas anak kita nangani masalah, saudara. Itulah kenapa bagaimana dengan Tuhan? Sama. Bagaimana Tuhan mengizinkan Anda dipercaya lebih? Karena media yang diberikan kepada Anda itu dilihat bagaimana pengalaman hidup dan perjalanan hidup kita setiap hari bersama Tuhan. Itulah kenapa di Alkitab dikatakan apa? Setiap orang yang mengikut aku, kata Tuhan, ia harus apa saudara? Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri itu bukan sikap menolak perbuatan melanggar hukum, bukan. Menyangkal itu sama dengan menanggalkan pikiran manusia. Untuk kemudian kita harus menggunakan pikiran Allah setiap hari. Dari satu pilihan ke pilihan-pilihan lainnya. Ini pilihanku atau pilihan Tuhan ya. Dari satu keputusan ke keputusan lainnya, saudara. Itulah kenapa firman Tuhan berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa karena aku Tuhan, ia akan memperolehnya. Nyawa di sini adalah surga, kesenangan, selera duniawi kita, itu nyawa. Siapa yang mau menyerahkan kesenangannya, menyerahkan selera duniawi kita, itu yang harus kita tanggalkan. Lalu kita berjuang dapat mengenakan manusia baru sehingga suatu saat nanti Anda dan saya bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Saudara, ayat lain ngomong apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Anda dapat seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Saudara, kerajaan surga adalah tempat di mana kita punya dinamika. Kerajaan surga adalah tempat di mana kita punya pikiran dan perasaan kita tetap ada, masih eksis. Bukan nggak dipakai pikirannya, dipakai saudara. Tapi kita masih bisa menikmati makan, minum, melihat budaya, kesenian, keindahan alam. Kita punya hidup, kita punya nyawa. Tapi kalau Anda memutuskan dengan pikiran dunia, tapi kalau Anda di neraka, ya nggak ada dinamika kayak gitu, nggak ada. Menikmati apanya di neraka, saudara? Itulah kenapa di neraka orang kehilangan nyawa.
Saudara, orang bisa punya uang, punya harta, mau pergi kemana saja, mau masuk kemana, beli apa, bisa. Namun suatu hari kalau Anda nggak punya pikiran Tuhan, Anda tidak bisa punya dinamika hidup. Masuk api neraka, api kekal, itu mengerikan, saudara. Hari ini mungkin kita belum bisa pergi kemana kita mau. Terbatas Pak keuangan saya. Saya belum pernah lihat Eropa Pak. Belum pernah lihat Amerika. Apalagi Alaska. Pengen yang dingin-dingin Pak. Ya wis nang dieng wae suhune minus. Wis ono es ning kono. Ya sana kan lumayan ya ta. Tapi kalau kita mati, saudara, kita tuh akan melihat kemuliaan Allah dan masuk kerajaan surga. Yang mau katakan amin. Itulah kenapa bagi Anda yang sudah menikmati banyak keliling-keliling, jangan sombong saudara, jangan sombong. Milikilah perasaan beban, milikilah perasaan kalau ada orang yang terbeban, punya krisis dalam kehidupannya. Mari kita berlatih terus, berjuang terus, memikirkan apa yang Allah pikirkan. Kalau Allah ngomong apa? Dibantu nak, dibantu saudara. Supaya kita tuh jangan kehilangan pengharapan abadi di kekekalan. Itulah kenapa sepikiran dengan Tuhan. Sepikiran dengan Tuhan itu membuat kita seperjuangan dengan Tuhan. Tidak memperjuangkan perjuangan sendiri saudara. Itulah kenapa peraturan itu dibuat untuk mengatur kehidupan bersama jadi lebih baik. Bukan untuk membebani, apalagi menghalangi orang untuk berbuat baik. Kasih Allah lebih punya kuasa, lebih berkuasa daripada peraturan yang dibuat oleh manusia, saudara. Orang yang punya keangkuhan dan kekerasan hati, kalau orang itu kasih tahu firman Tuhan, disadarkan. Seringkali itu kalau orang masih tetap angkuh, hatinya masih keras, kaku hatinya. Seringkali itu menghalangi orang itu akan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Belajar rendah hati dan selalu ada pertobatan. Itulah yang dikenan di hadapan Allah. Yang paham katakan amin. Pak, punya ambisi salah enggak? Ya enggak. Punya ambisi itu memang tidak salah. Namun bila ambisi dilandasi oleh cinta diri, kalau ambisi itu dilandasi oleh cinta diri kita, akan membuat diri kita lupa diri, saudara. Beralihlah, segera beralih dari orang yang berambisi yang hanya dilandasi oleh cinta kepada dirinya, beralih menjadi orang yang rendah hati dan siap melayani, siap hidup lebih berarti. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka firman pagi ini. Saya beri judul berubah dan berbuah, saudara. Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata apa? Baca yang keras, 2, 3. Iya, berbuah banyak. Sebab di luar aku, saya ulangi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa saudara? Berbuah banyak. Sebab di luar aku, baca yang keras, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah adalah pekerjaan yang ada dari dalam pohon itu sendiri. Berbuah itu pekerjaan yang ada dari dalam pohon itu sendiri. Berbuah itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup Anda dan saya. Yang paham katakan amin.
Anda bisa berhasil dan menghasilkan buah hanya apabila Anda tinggal di dalam Kristus. Anda perlu kuat kuasa Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang berhasil dan berbuah, saudara. Makanya berubahlah, saudara. Berubah untuk punya pemahaman bahwa kalau Anda ingin berhasil, Anda tuh perlu kuat kuasa Roh Kudus. Anda harus berubah. Kalau Anda sudah tahu bahwa Anda membutuhkan Tuhan, pikiran sepikiran dengan Tuhan, seperjuangan dengan Tuhan, maka dengan kuat kuasa Roh Kudus itu Anda akan menjalani kehidupan yang berhasil dan berbuah, saudara. Yang juga katakan amin. Yang mau siapa angkat tangan? Yang mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Saudara, Kisah Para Rasul 10 ayat 38 ngomong apa? Kisah Para Rasul 10 ayat 38 ngomong apa? Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Baca 23. Dan kuat kuasa. Terus sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikasihi iblis, sebab Allah menyertai dia. Ini tentang Yesus dari Nazaret, saudara. Bagaimana Allah Bapanya mengurapi dia, mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus yang berjalan keliling sambil apa, saudara? Berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Di sana saya menulis ada 3 prinsip untuk Anda bisa berubah menuju kepada kebenaran yang mengalami pertumbuhan rohani, saudara. Pertumbuhan rohani itu akan membuat Anda dewasa. Kalau cuma jasmani doang, berapa banyak Anda lihat? Sudah, maaf loh ya, sudah senior tapi imannya kecil banget. Dikit-dikit yang diomongkan tuh negatif. Dikit-dikit marah, saudara. Saudara, hati-hati dengan kemarahan. Karena Anda itu kalau selalu marah-marah, enggak terima dengan keadaan ini, Anda marah menyalahkan orang lain, terus Anda selalu punya positif bilang, aku nih korban, mengertilah saya. Hati-hati dengan kemarahan, karena iblis bisa memakai Anda untuk menghancurkan iman Anda sendiri, saudara. Hari ini saya mau sharing ke Anda itu ada 3 prinsip untuk Anda bisa berubah menuju pada kebenaran untuk mengalami pertumbuhan rohani, saudara. Yang pertama, baca yang keras, Anda harus memiliki target pertumbuhan rohani, saudara. Saudara, hidup di dunia, siapa di tempat ini yang orang tua ngomong gini, nak kamu TK selamanya ya ora apa-apa, ya ana kan? SD 9 tahun juga enggak apa-apa, nak. SD terus enggak apa-apa, enggak ada kan, saudara? Anda lo ngomong, nak kalau perlu ora usah TK, langsung SMA, langsung SMP kelas 1. Ada enggak? Ya kalau orang jenius ya ada. Tapi kan Anda punya target, enak loh ya SD cuma 6 tahun, ojo ping 7 gitu kan. Anda juga dalam hidup punya target. Habis mari sekolah lulus kelas 6 SMP yo. SMP lulus SMA yo. Mari SMA ojo lali kuliah, ya. Habis kuliah jangan lali nyari pekerjaan ya. Ya, yang mapan pekerjaannya, ya. Habis mapan kerjaan terus ngapain, saudara? Halo? Apa? Merit. Orang tua langsung ini tanda-tanda Pak Yohanes ini jaluk putu loh gitu aneh. Kok guyang-guyu udah nikah, jangan cuma guyang-guyu. Jangan menikah, no kan? Hidup aja ada targetnya, apalagi pertumbuhan rohani, saudara. Mari kita baca Roma 8 ayat 29, saudara. Masa toh Pak? Loh, saya salah. Baca Roma 8 ayat 29, dibaca yang keras 23. Yang dipilihnya dari semula, siapa yang dipilih dari semula angkat tangan. Oh, pengen tahu saja sih. Siapa yang enggak yakin dipilih dari semula angkat tangan. Tak buat tes meneh mari ngene.
Bentar, siapa yang yakin dipilih dari semula angkat tangan? Oke, yang belum yakin dipilih dari semula angkat tangan. Belum yakin. Oke. Dari sing mau angkat tangan enggak tuh? Ya, OTW Pak. Ya wis lah ra apa-apa. Sebab semua orang diwaca sing bener. Apa Saudara? Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya apa Saudara? Dari semula. Terus untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah kenapa sekali Yesus selamanya, Yesus yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Itulah kenapa Anda enggak perlu khawatir. Pak Angkon aku susah piye. Ben kali ikut Yesus jawabannya selalu aku susah piye. Lagi kok konsepnya salah toh Saudara. Coba kita baca. Aku dikucilkan, ditindas dalam kesesakan hidup. Coba baca Roma 8 di pasal yang sama ayat 35 Saudara. Masih di pasal yang sama loh ini ayat pasal 8 ayatnya 35. Baca yang keras 2 3. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau ketelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Gak ada. Itulah kenapa target utama orang Kristen adalah serupa dengan gambaran Kristus. Apabila Anda punya target pertumbuhan serupa dengan gambaran Kristus, maka Anda akan melihat semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ujung katakan amin. Matius 6 ayat 33 ngomong apa? Matius pasal 6 ayat 33 ngomong apa? Baca yang keras 2 3. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau Anda itu mengejar target pertumbuhan rohani, Anda berubah mulai dari sekarang. Aku ki wis mentok bertahun-tahun ngene terus bosen Pak, bosen aku iki. Aku wis lulus, sudah bekerja, sudah menikah, sudah punya anak, punya cucu, tapi aku tetap penuh dalam kesesakan, pergumulanku banyak. Makanya yang dikejar bukan target pertumbuhan jasmani saja, tapi juga pertumbuhan rohani, Saudara. Itulah kenapa Amsal 28 ayat 20 ngomong apa? Buka. Amsal 28 ayat 20 ngomong apa? Baca yang keras. Orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Terus, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, apa Saudara? Tidak akan luput dari hukuman. Saudara, kehidupan orang Kristen dimulai dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Yang paham katakan amin. Saya kan ngomong bolak-balik. Mata uang kerajaan surga itu bukan yen, bukan dolar, bukan renminbi, bukan pound sterling, bukan rupiah. Mata uang kerajaan surga itu adalah iman. Kalau Anda tahu kehidupan kerajaan surga, mata uangnya adalah iman, maka kehidupan orang Kristen dimulai dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Dimulai dari faith, dari iman. Terus berubah, kemudian bertumbuh. Menjadi apa Saudara?
Menjadi orang Kristen yang setia. Dari iman, dari faith menjadi setia, faithful. Ada perubahan, gak cuman beriman untuk punya mata uang kerajaan surga, tapi bertumbuh, berubah jadi faithful, jadi setia. Orang Kristen yang setia akan menjadi orang Kristen yang berbuah banyak, faithful, jadi fruitful, saudara. Orang Kristen yang setia adalah orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus. Ini pohon, kita sudah baca, pertumbuhan itu di pohonnya. Orang Kristen yang setia itu orang tinggal di dalam pohonnya, di dalam Kristus. Orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus adalah orang yang mempercayai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Karena sari-sarinya, vitaminnya, semuanya, kita ini kan cuma ranting. Kita percaya penuh dengan sepenuh hati, trust. Karena kita percaya penuh, kita tergantung sama Tuhan. Dependensi, tergantung sama Tuhan. Karena kita tergantung banget sama Tuhan, maka kita punya ketaatan dengan Tuhan. Obedience, saudara. Yang kedua yang mau saya bahas. Apa saudara yang kedua? Baca yang keras. Anda harus mempertajam pendengaran supaya Anda bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalau yang pertama tadi apa? Masih ingat? Anda bisa catat saudara supaya Anda enggak lupa. Ini sudah akhir bulan Juli. Saya tahu sampai akhir tahun ini pertumbuhannya dibuat cepat. Anda mungkin berpikir, waduh terlalu banyak, aku dapatnya terlalu banyak. Saya juga berpikir kok terlalu banyak, aku ini terlalu dipaksakan untuk terus bertumbuh sama Tuhan, kok dipaksakan. Maka tak catati semua, saudara. Kalau yang pertama Anda harus punya target pertumbuhan rohani, yang kedua baca yang keras, Anda harus apa, saudara? Mempertajam apa? Pendengaran. Orang yang punya target pertumbuhan rohani ini didengarkan. Dipertajam pendengarannya supaya Anda bisa mengerti kehendak Tuhan, karena Tuhan itu punya target buat Anda dan saya. Yang paham katakan amin. Lawang Anda aja punya target buat anak Anda, Tuhan juga punya target buat Anda dan saya. Bagaimana kita tidak mempertajam? Tidak akan bisa, saudara. Yesaya 50 ayat 4 ngomong apa? Baca Yesaya 50 ayat 4 ngomong apa? Baca yang keras, Yesaya 54 ngomong apa? 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa saudara? Lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan berikutnya apa? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap apa saudara? Pagi, bukan siang, bukan malam. Iki golongan kelelawardon. Aduh lah wong tangi kowe subuh kok ya. Kok angel men tangi subuh to ya, turu kowe wis 2:30. Bangunnya kan ya susah to. Ya enggak apa-apa, yang penting kan masih pagi, 9:30 kan juga masih pagi, saudara. Jam 9 juga masih pagi kan, enggak apa-apa. Karena setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tangi esuk iku aja ngresula. Lho lah kok tangi meneh to? Lah uripku piye dino iki durung bayar iki piye tagihan iki? Bentino isine tagihan, bentino isine ngamuk wae. Saudara, kalau Anda tuh jengkel dengan banyak orang sehingga Anda merasa aku kok yo ora ana solusi, lidah Anda malah mengutuki orang itu, Anda terus mengumpat. Ingat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
lidah Anda, ini lidah murid, Anda ngomong kedadean, saudara. Apalagi Anda ngomong tentang diri Anda sendiri, Anda kutuki diri Anda sendiri, telinga Anda mendengar, merekam sampai ke otak. Pikiran Anda seperti apa yang Anda dengar, seperti apa yang Anda katakan, maka terjadilah seperti yang Anda katakan. Kalau Anda ngomong negatif, jadinya negatif. Kalau Anda ngomong positif, jadinya positif, saudara. Itulah kenapa kalau Anda kepahitan sama orang, jadilah pribadi yang mudah mengampuni, mudah melupakan. Sehingga Anda punya lidah seorang murid, akan selalu memperkatakan pengampunan dan memberkati orang yang menyakiti Anda. Yang paham katakan amin. Saudara, Kejadian 33 ayat 4 dikatakan apa? Kejadian 33 ayat 4 ngomong apa? Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Teladan Esau mengampuni kesalahan Yakub yang telah menipu hak kesulungannya. Membuat Anda mengampuni orang yang menyakiti Anda akan lebih ringan. Saudara, Anda tahu tanda kedewasaan itu apa? Tanda kedewasaan rohani adalah kemampuan untuk Anda mengampuni, saudara. Itulah kenapa Efesus 4 ayat 32 ngomong apa? Efesus pasal 4 ayat 32 ngomong apa? Walaupun Anda jengkel, datang itu rasanya Anda sudah berdedek. Efesus 4 ayat 32 ngomong apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah kenapa buah-buah roh yang pertama di Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Nomor 1, Tuhan ngasih contoh. Tapi buah roh adalah kasih. Kalau Anda mampu mengasihi siapapun, saudara, maka akan ada sukacita di sana. Ada damai sejahtera di sana. Kalau Anda sudah punya sukacita dan damai, Anda akan belajar jadi orang yang sabar, murah hati, penuh kebaikan, penuh dengan kesetiaan, saudara. Siapa yang datang komunitas sel hari Rabu yang lalu, angkat tangan. Oke, saya cerita ngomong apa. Mari kita buka Mazmur 107 ayat 17 sampai 19. Saya hanya bahas satu poin saja supaya Anda bisa, yang tidak datang Anda tanya kepada yang datang. Mazmur 107 ayat 17 sampai 19, di mana penyakit itu belum tentu dari iblis, belum tentu dari roh jahat. Bisa jadi penyakit itu dari Anda sendiri, saudara. Mazmur 107 ayat 17 sampai 19 ngomong apa? Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab apa, saudara? Kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Yang ke-18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bayangkan, mereka sakit karena kesalahannya sendiri, mereka bayar harga sendiri, saudara. Bahkan mereka sudah muak, lihat makanan sudah muak karena saking lorone, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Yang ke-19, baca yang keras, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Kenapa? Bukan dari penyakitnya,
Kenapa? Dari kecemasan. Ketika Anda berdoa dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, aku ki sesek Tuhan, aku ki tahu, aku ki salah Tuhan. Hal pertama yang Tuhan akan menyelamatkan Anda dengan melenyapkan kecemasan Anda. Kecemasan ini menyebabkan daya tahan tubuh Anda akan terus turun. Sudah bertobatlah. Kalau Anda diarahkan untuk ikut pelepasan, ikut pelepasan. Karena kalau Anda izinkan kecemasan terus tanpa ada pertobatan, maka akan menyebabkan daya tahan tubuh Anda semakin turun. Anda pun akan sulit tidur nyenyak. Gak usah angkat tangan, gak usah lirik di kiri-kiri kanan. Anda batin aja, sopo sing angel turu. Dereng 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 dereng. Ojo iki banyak kecemasan, saudara. Kalau terus sulit tidur nyenyak, kondisi Anda akan semakin lama semakin melorot. Anda tanya, kamu tuh menyemaskan apa? Kok sampai nggak bisa tidur nyenyak? Kalau kamu izinkan begini terus, kamu akan tambah drop. Kecemasan itu adalah dosa dan kesalahan di mata Tuhan, saudara. Yang paham katakan amin. Ketika Tuhan mengampuni dosa Anda, Tuhan melenyapkan kecemasan Anda, saudara. Ketika kecemasan kita lenyap, maka timbullah iman di hati Anda dan saya. Di mana ada iman, di sana akan ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman hidup. Saudara, kata mendengar dalam bahasa Ibrani, saya cek di Alkitab, itu syama. Bahasa yang gampang, sama. Bahasa Ibrani mendengar itu syama atau sama, atau bahasa Inggrisnya listen to obey. Mendengar dan taati. Mendengar untuk mentaati. Mengapa mendengar untuk mentaati itu penting, saudara? Tuhan memberikan pendengaran dari awal kehidupan, sepanjang kehidupan, sampai akhir kehidupan. Supaya Anda bisa mendengarkan suaranya. Punya hati yang percaya dan mengasihi dia, saudara. Salah satu murid Yesus, namanya Simon atau Simeon, berasal dari bahasa Ibrani. Simon itu diturunkan dari kata sama. Sama artinya mendengar, saudara. Mari kita buka Yohanes 21 ayat 7 sampai 8. Orang yang punya target pertumbuhan rohani, maka dia adalah orang yang mendengar dengan ketaatan, saudara. Mari kita buka dan kita baca 2-3. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, apa saudara? Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Saudara, saya berikan sebuah gambaran supaya Anda paham. Orang yang dulunya nelayan kayak Petrus, dia punya keahlian menangkap ikan enggak, saudara? Punya enggak? Orang yang ahlinya biasa-biasa saja atau ahli, saudara? Yang mana? Ahli, wong nelayan, saudara. Dia tahu jam berapa harus melaut, jam berapa cara nabur jalannya, kedalaman berapa dia tahu semua, umpannya apa dia tahu, betul ya? Terus waktu Yesus nyuruh dia jadi muridnya, mengikut Yesus, terus Yesus disalibkan, saudara. Saat Anda punya target rohani, Anda punya mentor, mentornya meninggal, Petrus mulai jadi orang apa? Kehilangan arah. Yesus wis ora ono disalib iki. Aku mau apa maneh? Orang yang lepas dari pohonnya ditebang, putus pohonnya, tidak bisa ngasih makan dia.
dia akan kembali ke pekerjaan yang lama. Apa saudara? Nelayan. Betul? Pada saat jadi nelayan, Yesus hadir dengan setelah dia bangkit, dia hadir. Petrus dapat ikan enggak walaupun dia jadi nelayan? Tidak. Betul? Sampai orang sarapan, betul? Enggak dapat ikan. Dia pikir balik ke pekerjaan yang lama dengan segala kemampuan dan keahlian dia bisa kok jadi nelayan. Nyatanya tanpa Yesus dia enggak dapat ikan, saudara. Sampai akhirnya ngomong apa? Terus ke dalam, tebarkan jalamu ke kanan. Manut. Dapat banyak, begitu dapat banyak. Lalu murid Yesus yang lain ngomong apa? Itu Tuhan. Paham maksud saya? Begitu ngomong, itu Tuhan, dia tahu, pantesan. Kok iso ngerti? Nek aku harus kedalaman sekian, tabarkan jalan ke kanan. Tadi aku nggak dapat. Sudah pahami? Kalau Anda dalam hidup selalu sesak nafas Anda sesak, nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Anda pikir Yesus nggak tahu pekerjaan Anda salah. Yesus itu ahli karena dia menciptakan kita, dia yang punya kehidupan. Kalau Anda sesak nafas, nggak ada solusi, datang kepada dia. Maka dia yang tahu pekerjaan Anda. Ngene lo nang, ini lo carane. Maka Yesus ngomong apa? Tebarkan jalanmu ke kanan. Padahal Yesus bukan nelayan. Yesus waktu masih hidup, belum bangkit. Seorang tukang kayu, saudara. Tapi kan Yesus, saudara. Siapa bilang Yesus gak tahu tokomu? Siapa bilang Yesus gak tahu pergumulanmu? Siapa bilang Yesus gak tahu keahlianmu? Siapa bilang Yesus gak tahu kalau kamu butuh uang? Siapa bilang Yesus gak tahu kalau Anda butuh disembuhkan? Tuhan tahu. Begitu Petrus dikasih tahu sama murid yang lain, itu Tuhan. Petrus langsung mendengar. Sama mendengar, kira rohnya loncat, iku rak mentorku, iku Tuhanku, iku rajaku, itu Bapakku. Langsung pakai pakaian, langsung dia tidak, sebab sebelumnya dia enggak pakai pakaian, dia pakai pakaian, dia terjun ke dalam danau. Dia langsung datengin. Saudara, hal mendengar suara firman Tuhan itu berkaitan dengan punya hati yang lemah lembut, saudara. Saudara, saya tuh sebenarnya minggu lalu waktu Brandon mau kesaksian, saya dilarang oleh Brandon untuk cerita. Kemarin istri saya cerita, ada yang tanya, loh kok bisa apply sana sini, sudah kelas berapa? Masih kelas 2 SMA, saudara. Nanti tahun depan Anda biar dengarkan kesaksian Brandon sendiri, bukan dari saya. Sebenarnya dia sudah diterima di perguruan tinggi di luar negeri nomor 1 di dunia. Tapi selama setahun ke depan ini dia harus mempersiapkan diri untuk tes macam-macam, ES level, E level. Karena di satu negara ada yang harus tes macam-macam. Tapi Brandon sudah diterima dengan beasiswa sebetulnya. Tapi biarkan Brandon sendiri yang cerita, karena dia masih berjuang selama setahun ke depan. Karena beasiswa itu diberikan dengan standar nilai yang seperti kelas 2. Kelas 2 nilainya dia bagus sekali. Sehingga dengan apply di kelas 2 itu sudah diterima di perguruan negeri dengan beasiswa. Conditional offer, artinya kalau nilainya sama seperti itu lagi, maka dia diterima dengan beasiswa. Kami hanya bisa berdoa, saudara. Saya tertekan, saya stres. Kenapa stres? Bagaimana bisa mengikuti kehendak Tuhan dengan membangun gereja ini, di mana kalau sampai tahun depan anak saya kuliah dan tidak dapat beasiswa, sebagai orang tua akan memprioritaskan uangnya untuk anaknya kan pasti. Tapi kalau Tuhan sudah kasih gambaran kayak gini, tinggal Brandon berusaha dan kita mendoakan, maka kita bisa alokasikan untuk bagaimana membangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Anda bisa ikut apa yang Tuhan inginkan? Kalau Anda nggak belajar, punya hati yang lemah lembut, saudara. Punya hati yang mau merendah pada dia. Jangan ngilai, jangan ngileni. Kalau anak Anda berjuang, Anda tinggal berdoa, berkati dia.
Biarkan dia berusaha. Saya waktu terima email dari universitas itu, saya nangis. Tuhan, Kau bisa dengar doa kami sekeluarga. Saat aku stres, aku merasa aku harus mengikuti kehendak-Mu. Tapi di satu sisi aku harus menyiapkan pendidikan buat anakku tahun depan. Begitu email beasiswa itu dikasih di universitas nomor 1 di dunia, saudara. Saya nggak akan nyebutkan karena nih Brandon ngomong biar aku sendiri tahun depan yang mau kesaksian. Aku masih kelas 2, aku masih harus mengejar membuat nilaiku tetap bagus di kelas 3. Bagi Anda siapa di tempat ini yang menantikan anaknya kelas 3 dan kuliah, angkat tangan. Berdoa, Bu, berdoa. Andalkan Tuhan. Itu kalau masuk mahal sekali, saudara, mahal sekali. Tapi Tuhan bisa kasih beasiswa. SMA kelas 2 sudah di-email untuk dia berusaha selama setahun lagi dengan nilai yang sama. Maka digratiskan di universitas nomor 1 terbaik di dunia, saudara. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yakobus 1 ayat 21 ngomong apa? Sebab itu buanglah. Yakobus 1 ayat 21 ngomong apa? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Buanglah segala sesuatu yang jahat dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, saudara. Terimalah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, dua tanganmu. Aku menerima ya Tuhan. Dengan lemah lembut, firman yang tertanam dalam hatiku, yang berkuasa menyelamatkan jiwaku, Tuhan. Katakan amin. Anda bisa mendengarkan suara Tuhan apabila Anda punya roh yang lemah lembut. Kelembutan itu biasanya hasil dari suatu proses peremukan hati, terus diremukkan saat Anda berada di padang gurun. Aku nang padang gurun, Pak. Berarti kowe lagi diremukkan hatimu. Ojo sak karepmu dhewe. Yang di rumah perhatikan, jangan sekarep Anda sendiri. Anda sedang mengalami suatu proses peremuan hati saat Anda berada di padang gurun. Kok bisa, Pak? Yang terakhir, selanjutnya kita bahas minggu depan, Kidung pasal 3 ayat 6. Baca yang keras. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Saudara, harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi adalah lambang dari kelemah lembutan, lambang dari hati yang percaya yang berasal dari padang gurun. Saat Anda berada di lembah kekelaman, tidak lama lagi Anda akan dibawa untuk naik ke bukit. Terus naik, tapi Anda mengalami ini karena proses pendewasaan. Karena Anda harus punya target pertumbuhan rohani. Maka saat Anda diproses Tuhan, seberapapun sulitnya, belajar, listen to obey, mendengar untuk taat, saudara. Yang paham katakan amin. Tim pujian maju ke depan, imam-imam musik maju ke depan. Mari kita menyiapkan tubuh.
jiwa dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesuatu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Mari kita angkat hati kita, angkat penyembahan kita. Mari kita nyanyikan satu lagu. Saya ingin kita menyanyikan lagu yang tadi pagi waktu saya saat teduh menyembah Tuhan. Manis kau dengar. Silakan Pak Yo. Ya Tuhanku, mari kita pakai diri sama-sama. Angkat pujian kita, angkat hati kita, bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah ini yang ku renungkan,
pastikan suara Tuhan dan firman-Nya jauh lebih kuat dan lebih besar dari segala kekhawatiran kita akan kehidupan ini. Dengan Anda menyatu dengan roh-Nya Tuhan, ada kehidupan ilahi dalam diri Anda dan saya yang berkuasa untuk menelan segala maut dalam segala bentuk dan derajatnya hancur karena ada kuasa Tuhan dalam dirimu. Tutup ibadah pagi ini dengan doa Bapa kami. Kita katakan dengan kuat 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang setuju berkata dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk untuk kita melihat pengumuman, saudara. Yesus kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Hey, hey. Yesus kaulah, Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat Tuhan, Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus kaulah, Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat Tuhan, Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Mari angkat tanganmu ke atas sama-sama, come on. Yang sudah ditebus, come on, nyanyi sama-sama. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, amin.
Haleluya. Adakah pagi ini yang baru pertama kali beribadah bersama kami? Bisa lambaikan tangannya? Ada? Kaminggung. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat datang, Sukati. Bisa ada lagi yang sebelah sini? Teman-teman sahabat yang setia. Haleluya. Baik, kami mau berdoa yang berulang tahun minggu ini. Adakah yang berulang tahun minggu ini bisa maju ke depan? Kita mau berdoa buat saudara. Ya, ada lagi. Haleluya. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mari kita akan berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini anak-anak-Mu berulang tahun Tuhan. Kami berdoa untuk Devi Tuhan yang telah berulang tahun, Kau sudah memberkati sepanjang tahun. Mari Tuhan di hari ulang tahun yang Kau berkati untuk Devi ini Tuhan, berkati dalam studinya, magangnya ini Kau berkati Tuhan, dalam semua aktivitasnya, di dalam berkat dan perlindungan Tuhan yang melimpah-limpah untuk masa depan Devi Tuhan. Dan berikan juga kesehatan, masa depan yang penuh dengan pengharapan, sehingga anak-Mu ini bisa menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Devi dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Juga untuk anak Jonathan Tuhan, Kau berkati Jonathan Tuhan di dalam pelayanannya, pekerjaannya, istri, anak-anaknya, semua. Jonathan dan istrinya semua dalam perlindungan Tuhan. Dan kami serahkan untuk masa depan Jonathan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami serahkan Jonathan, Devi dalam tangan kasih-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Panjang umurnya, sehat badannya, limpah berkatnya, kuat imannya di dalam Tuhan selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu bisa mempersiapkan amplop di tangan kita, dan juga bisa melalui transfer ataupun dengan kris. Anda tinggal angkat tangan saja bagi Anda yang transfer ataupun dengan kris. Mari kita bersembah pada Tuhan. Tuhan, inilah tangan-tangan yang terangkat. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Bapak, ajari kami punya hati yang lemah lembut untuk taat Tuhan. Apapun yang Kau minta dalam kehidupan kami, ini kami, utuslah kami Tuhan. Biarlah semua yang kami tabur, kami percaya kami menuai, karena kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan biarlah kita Tuhan mulai hari ini kita berubah, bertransformasi dan berbuah lebat. Di dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dan di rumah. God bless you all.